Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Bribda Faisal Ridho dalam program Presisi Nusantara. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan berbagai giat satuan kerja dan sosok anggota Polri yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Pemirsa, dalam Presisi Nusantara kali ini, kisah pelayanan terbaik kepada masyarakat datang dari Semarang, Jawa Tengah. Personil Polres Semarang Bribtu Adhikori menggelar pemolisian masyarakat melalui seni. Kegiatan mengajar sekolah-sekolah dan anak-anak binaan dalam sanggar seni yang didirikan bernama Widyasmara Art sejak 2016. Mangkono ngilmu kang nyoto saknyatane karenane ngati sirna kang watak kumingsun karya. Dalam berkarya di dunia seni tari banyak sekali hal yang pernah saya alami, terutama animo buruk, toxic masculinity. Banyak hal yang menganggap bahwa kenapa sih laki-laki kok menari gitu. Budaya adalah jati diri bangsa yang harus kita lestarikan, yang harus kita banggakan. Saya sebagai pelaku budaya sekaligus sebagai anggota Polri hadir dalam membangun budaya, mengajarkan kepada masyarakat, sekolah, anak-anak terkait dengan budaya. Sebelum saya mengabdi sebagai anggota kepolisian, saya sudah membentuk sanggar yang bernama Widyasmara pada tahun 2016. Sanggar ini sebagai bentuk dedikasi saya kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam memfilter budaya asing yang masuk di Indonesia. Nah, disinilah sanggar saya mulai tumbuh dan berkembang dengan dukungan masyarakat dan orang-orang di sekitar saya. Saya bertugas di pembinaan masyarakat, hadir di tengah masyarakat melalui seni dan budaya, melatih masyarakat bagaimana kedekatan saya dengan masyarakat, membentuk sebuah peradaban bangsa, membentuk moralitas bangsa melalui seni, membentuk juga sebuah tatanan dan tontonan yang penuh tuntunan. Selaku pelaku budaya di instansi kepolisian, Ibu Kapolres sangat mendukung kesenian dan budaya, sehingga saya terpacu untuk mengembangkan penuh prestasi dan kemampuan saya di bidang seni. Saya ingin menjadi penghubung antara hukum dan hati, antara masyarakat dan seni. Saya ingin warga tidak takut, tapi percaya. Saya hanya ingin bermanfaat, meski sekecil apapun peran saya. Saya mengenal dunia tari itu sejak saya SD. SD itu saya di SD kan dulu mata mata pelajaran itu kan wajib terkait muatan lokal tari. Nah, di sana saya mulai tertarik nih dulu dengan guru saya. Pertama kali saya latihan itu tari putri, gerak putri, namanya tari beksan golek manis. Nah, di situ saya mulai terpacu nih untuk berlatih terus belajar dan belajar. Cuma keluarga saya awalnya tidak mendukung terkait dengan saya terjun di dunia tari. Nah, seperti itu. Nah, mulai dilanjut SMP dulu ada ekstra tari. Nah, di sana saya ikut. Kemudian saya berlatih mengembangkan lanjutan saya di SMA. Nah, seperti itu singkatnya seperti itu. Seni, ya, seni budaya terkait dengan perjalanan seni budaya tradisi kita. Nah, memang budaya kita itu memiliki
keluhuran dan nilai-nilai yang luhur juga, mengajarkan berbagai hal, terutama dinamika sosial. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan apakah mendukung, dulu tahun 1960 polisi juga memiliki badan kesenian namanya BKAK tahun 1960 yang didirikan oleh Jenderal Umar Khattab, itu ayah dari artis Indra Warkop. Nah, di sana kemudian banyak lahir-lahir pemahaman terkait dengan bagaimana kita membangun Kamtibmas melalui seni di masyarakat sebagai implementasi Polri hadir di tengah masyarakat. Nah, disinilah kita sebagai pelaku seni sekaligus sebagai anggota kepolisian ini eh, berkolaborasi, berkarya bersama masyarakat, bagaimana mampu membangun sebuah pertunjukan dengan penuh tuntunan, mengajarkan dinamika sosial yang benar, bahwa oh ini jahat, ini benar, dan ini kita tidak boleh melakukan ini, dan inilah namanya art policing yang sekarang dikenal sebagai pemolisian masyarakat melalui seni. Nah, seperti itu. Inilah bagaimana kontribusi Polri sebagai pelindung budaya hadir di tengah masyarakat, berkolaborasi, dan mampu membangun sebuah peradaban di Indonesia melalui pendidikan dan juga seni budaya. Saya dulu memang tidak diperbolehkan ikut sanggar karena ekonomi keluarga saya yang tidak pasti karena keluarga saya hanya seorang pedagang. Akhirnya saya belajar seni dengan yang pertama itu adalah ekstra di sekolahan. Yang kedua saya nyantrik dengan guru-guru tari saya dulu. Jadi saya belajar lewat kaset-kaset. Dulu zaman dulu itu masih model CD, DVD. Nah, saya belajar di sana. Terus kemudian saya tanya dengan guru-guru tari saya, guru-guru tari, tokoh-tokoh tari, tokoh-tokoh budaya terkait dengan bentuk-bentuk tari. Oh, ini benar nggak? Ini gerakan ini salah nggak? Nah, dari sanalah saya belajar tari. Nah, banyak sekali tari-tarian yang saya pelajari otodidak. Nah, seperti itu. Otodidak melalui CD, DVD, buku, dan juga di era sekarang, di era SMA dulu mulai muncul YouTube, tenar YouTube. Nah, di sanalah mempermudah saya belajar juga tari budaya-budaya yang ada di Nusantara. Sanggar saya itu bernama Widya Semara, berdiri sejak tahun 2016 di Kabupaten Semarang, dan tahun 2018 akhir bulan Desember saya dirikan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dua lokasi ini saya berusaha untuk agar anak-anak bisa termotivasi bagaimana membangun eksistensi seni budaya, membangun sebuah eh, dinamika sosial yang baik, dan juga bagaimana memberikan bekal generasi muda untuk bisa berkarya, membangun industri kreatif, membangun perekonomian kreatif untuk bekal masa depan anak-anak dan generasi mendatang. Karena ke depan, masa depan yang akan datang, era di mana kemampuan sangat dibutuhkan. Terutama kita sebagai pribadi yang harus memiliki kemampuan ke depan AI. Nah, AI inilah menjadi musuh kita dalam mencari mata pencaharian ke depan. Dan kemampuan kitalah sangat dibutuhkan untuk ke depannya. Nah, di tari itu berkesinambungan. Seni tari, seni rupa, seni musik, semuanya berkesinambungan. Di sinilah menjadi satu bentuk sebuah seni pertunjukan, terutama seni make up. Nah, seni make up inilah saya pelajari dan saya wajib harus belajar karena saya harus menghandle bagaimana membangun karakter tari, bagaimana membangun seni pertunjukan. Nah, disinilah saya belajar make up. Nah, make up inilah saya pun belajar. Apakah saya belajar ikut ikut
pendidikan berbayar atau bagaimana, saya belajarnya dengan cara otodidak dari YouTube, dari buku. Nah, disitulah saya dapat ilmu make up. Ya memang saya masih belum hebat make up saya. Cuma saya masih belajar dan saya juga berusaha untuk mengajarkan kepada murid-murid saya sebagai bekal kemampuan ke masa depan anak-anak dan generasi muda yang akan datang. Nah, seperti itu. Saya ingin warga tidak takut, tapi percaya. Saya hanya ingin bermanfaat meski sekecil apapun peran saya. Selanjutnya pemirsa, Ibda Purnomo, Kanit Bin Polmas Polres Lamongan yang aktif mendorong rehabilitasi penyalahguna narkoba. Jangan kemana-mana, Presisi Nusantara akan segera kembali.